harus dicermati ya presiden. Ya. Ada orang anggap menterinya juga dong. Ya, ini kabinet presidensial, menteri itu pasti suara presiden tuh. Yang mesti dikritik adalah presiden. Kalau menteri ya udahlah, menteri bisa muter-muter kiri kanan. Kalau presiden nggak mampu untuk mengarahkan, ya artinya presidennya ya saya mau mengurangi istirahat dulu hari-hari ini. Dan tugas media itu memang mengkritik mereka yang sedang berkuasa. Ini kata pendiri Kompas loh ya, Pak PK Ojong gitu ya. Tapi kalau dalam tradisi-tradisi demokrasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju, ya memang kita tugasnya watchdog. Jadi selalu menggonggong. Ya jangan disalahkan kalau anjing bukan menggonggong itu namanya anjing gagu. Ya, orang selalu memarahin saya, kok nggak ada yang memuji-muji presiden. Betul, banyak betul orang yang memuji presiden, justru kita minoritas karena memperkritikkan. Kok nggak ada yang percaya pada data ekonomi? Lo semua survei mengatakan ekonomi bagus, tapi mak-mak bilang dompetnya tipis. Mungkin saya mau percaya survei, orang percaya dompet mak-mak bener aja coba. Nah, begitu cara melihatnya. Ya, nah menarik soal data survei, dan kemudian kita bicara data statistik karena kadang-kadang kita abai gitu pada detailnya ya. Kita selalu pada angka-angka yang kita termasuk soal pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, saya ingin kalau gitu, karena Anda udah memulainya itu, saya kalau gitu usul kita ngobrol aja soal angka pengangguran dan juga pertumbuhan dan kemiskinan ini yang diklaim oleh Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ini kemarin pamer soal bahwa media ya, saya menggunakan istilah pamer ini bukan istilah saya, ini menggunakan media menyebutnya Pak Jokowi memamerkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan di tahun 2022 lalu. Jadi dia menyampaikan saat rakornas dan musyawarah di Dewan Partai PBB. Ini PBB-nya Yusril ini. Jokowi mengungkapkan angka kemiskinan turun di tahun 2022 dari awalnya 10,1% tahun 2021 menjadi cuma 9,4% tahun 2022. Kemudian angka pengangguran di tahun 2021 awalnya 7,1 turun menjadi 5,9% di tahun 2022. Oke, ini kan kadang-kadang menurut kalau kita ada too good to be true gitu, karena dalam situasi begini kita mesti melakukan ngecek gitu ya. Nah, saya coba tadi telusuri. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan data yang sama, dan sumbernya dari mana yang paling penting saya cek di BPS itu memang datanya seperti itu gitu ya, Bung Rocky. Jadi Pak Jokowi kali ini ngutipnya benar gitu. Tapi kemudian kenapa kemudian kita membaca di media banyak sekali PHK di mana-mana. Dan PHK-nya itu nggak tanggung-tanggung, gede-gedean itu. Dan juga termasuk bukan hanya seperti kita selalu misalnya di pabrik-pabrik garment yang tenaga kerjanya padat karya gitu ya. Tapi juga di unicorn, ya kan? Di unicorn yang dibangga-banggakan Pak Jokowi juga terjadi itu. Bagaimana cara kita memahami soal ini ya, Bung? Kalau Pak Jokowi kutip data BPJS Ketenagakerjaan, dari bulan Januari 2022 sampai November 2023, jadi selama 11 bulan, itu ada 983.000 pekerja yang mencairkan JHT, jaminan hari tua. Artinya dia udah di PHK dan ambil. Ini baru sampai kemarin itu. Nah ini kalau datanya sampai bulan ini artinya ada 1 juta lebih PHK gitu. Kenapa nggak itu yang diangkat Pak Jokowi kan? Jadi memang istana akan pilih mana data yang bagus. Tetapi data Apindo, data Bloomberg segala macam itu batas INBC menunjukkan bahwa setiap hari di Jakarta itu ada 100.000 PHK dari 160 perusahaan itu di Jawa Barat. Artinya memang nggak ada kemungkinan kita untuk sekedar menangkap sinyal positif dari Pak Jokowi itu. Jadi itu pentingnya masyarakat itu juga paham bahwa pasti pemerintah akan ambil yang menyenangkan dia tuh. Kan statistik itu ada 2 sisi tuh. Misalnya kalau disebut Gini rasio kita itu membaik ya dari segi pengeluaran, tapi dari segi pendapatan kita memburuk gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu yang orang sebut statistik itu punya 2 sisi. Anda bisa baca bagian yang baik, bagian yang buruk. Pemerintah ambil yang baik tuh. Lalu Basir puji-puji, lalu Basir kritik FNN, kok nggak pernah puji-puji, kita pakai data yang real kok, sama-sama real. Jadi kalau orang memuji-muji biarin aja. Demikian juga kalau orang mengkritik, nggak usah dibully. Saya nggak pernah membuli mereka yang memuji Jokowi, padahal kita tahu memuji itu artinya menjilat kan. Ya biarin aja dia menjadi penjilat. Tetapi hal yang real adalah keadaan ekonomi kita dibaca oleh internasional, dan itu yang menyebabkan kita melihat bahwa nggak ada satu
MOU yang beralih menjadi kesepakatan bisnis. Jadi bohong semua kalau dianggap bahwa investor masuk itu. Faktanya bahkan di Vietnam sebagai pesaing kita itu juga krisis sedang berlangsung. Jadi itu sebetulnya yang terjadi, dan kita tahu bahwa apalagi kalau kita pakai prinsip keadilan sosial, pemerataan tidak terjadi, yang ada akumulasi 3-4 orang doang. Itu yang dibanggakan presiden. Di situ ruwetnya kalau kita sekedar mau memuji presiden. Itu fakta, itu yang keliru. Demikian halnya kita lihat di negara-negara yang lain yang lebih masuk akal statistiknya. Orang justru merasa oke, lebih baik kasih statistik yang masuk akal daripada dieluk-elukan melalui tipu-tipuan. Saya lihat tadi pagi orang kirim berita, Pak Jokowi mondar-mandir di pasar Cibinong, mondar-mandir di pasar Parung apa-apa situ dekat Bogor, bagi-bagi sembako, dan semua bis yang bagi-bagi sembako itu diserbu ibu-ibu. Padahal isinya cuma satu kaleng satu plastik minyak goreng, 1 kilogram gula. Jadi orang menyerbu. Kalau nggak ada kesulitan ekonomi, ngapain orang nyerbu sampai berdesak-desakan? Presiden Jokowi sendiri yang melihat bahwa orang masih berdesak-desakan. Jadi fakta di pasar itu membatalkan fakta yang diucapkan Presiden. Di Presiden Jokowi akhirnya berbohong. Barusan dia bilang ekonomi tumbuh, tapi dia terpaksa mesti bagi-bagi sembako. Kan itu di mana otaknya itu kan? Di mana otak dari kebijakan maksud saya? Ya. Oke, dan satu sisi kan begitu. Kita selalu mendengar bahwa memuji-muji bahwa ekonomi kita tumbuh gitu ya. Dan kemudian juga bahwa kita ini salah satu negara yang dibandingkan negara-negara lain jauh lebih bagus gitu. Tapi kita sendiri bagaimana menyimak pidato Pak Jokowi di HUT kemarin, HUT ke-50 PDIP. Kan beliau menggambarkan bagaimana situasi global memburuk dan sebagainya, kita tetap mesti waspada. Sebenarnya kalau kita memang seperti yang digambarkan bahwa ekonomi kita tumbuh dengan bagus dan kita memang kebal terhadap pengaruh global, ya kita tenang-tenang saja dong gitu. Tapi kan jadi ini yang selalu mix message gitu ya, sehingga kita bingung mana sebenarnya yang harus kita ini kan ya gitu. Lihat data Apindo itu, semua pabrik tekstil di Jawa Barat itu tutup, pabrik sepatu tutup, dan yang terjadi adalah PHK besar-besaran tuh. Tetapi ada berita lain tuh, bahwa setelah PHK sebetulnya dalam upaya untuk berhemat, lalu pegawai tetap itu di PHK semuanya karena mau diganti dengan outsource. Outsource itu perjanjiannya 3 bulan. Jadi pengusaha sekarang hanya mau mempekerjakan karyawan dengan kontrak 3 bulanan tuh. Yang pegawai tetap justru di PHK kan. Jadi itu artinya ada krisis luar biasa tuh. Dan deindustrialisasi sudah berlangsung. Tetapi Presiden Jokowi kan nggak ingin lihat itu, karena dia ingin lihat bahwa dia mampu untuk mengendalikan keadaan. Dengan kata lain, dia mesti pamerkan bahwa ya kita masih bisa tumbuh, oleh karena itu saya akan datang ke pasar-pasar kasih sembako. Itu kalimat yang buruk atau kalimat yang nggak masuk akal. Bertumbuh tetapi masih kirim BLT, bertumbuh tapi masih bagi-bagi sembako. Itu artinya nggak bertumbuh. Jadi yang disebut ekonomi subsistensi itu, ekonomi yang paling dasar itu udah terlampaui. Dan itu yang kita lihat bagaimana justru surveyor asing itu yang paham tentang Indonesia, bahwa UMKM itu 60% udah bangkrut, sisanya 40% nggak bisa produksi. Jadi semua hal yang diucapkan Pak Jokowi itu dengan mudah dibantah oleh fakta-fakta real. Nah itu yang Pak Jokowi sering katakan, ya kita mesti ngerti makro, mesti ngerti mikro. Iya, tapi Pak Jokowi nggak ngerti mikro. Wah, yang terjadi adalah tidak ada linkage antara makro dan mikro. Itu intinya. Lalu kita dengar buruh juga merasa bahwa kalau ekonominya bagus, kenapa upah di Jakarta cuma naik ke berapa 5%? Kan ada rumusnya tuh. Kalau ekonomi bagus, justru Jakarta jadi parameter pertama bahwa kenaikan upah itu harus 10%. Ada rumusnya. Ini kok cuma 5%, itu artinya buruk sekali itu. Jadi kesempatan kita untuk membayangkan kehidupan yang bermutu justru diganggu oleh permainan statistik yang justru dibuat oleh istana sendiri, dan mereka yang akan dapat dampak sendiri tuh. Iya. Nah ini pertanyaan yang selalu saja mengganggu kita ya. Mengapa Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, 2 periode masa jabatannya ini masih terus tampilnya seperti mau seorang kandidat yang berkampanye, yang tadi ada cerita bagi-bagi sembako, masuk mall gitu ya, dan masuk ketemu orang dan begini. Padahal sinyalnya sudah jelas. Kemarin Ibu Megawati menyatakan bahwa kalau sudah 2 kali ya maaf 2 kali. Pak Tito Karnavian dalam
rapat kerja dengan Komisi 2 bersama KPU, Bawaslu dan sebagainya, menyatakan tidak ada agenda lain bahwa pemilu akan tetap berjalan pada tahun 2024 gitu. Kalau itu alasannya kita bisa duga dengan kuat satu ballpark estimation dengan data singkat ini kita bikin dugaan kuat bahwa ada persiapan Presiden Jokowi untuk tampil ulang. Karena itu mulai dinyatakan bahwa ini Bapak bangsa akan mengatasi masalah, kendati ada ekonomi yang memburuk, tapi Bapak bangsa kita masih akan bagi-bagi BLT. Lalu disihirlah publik ini seolah-olah negara itu punya kapasitas untuk membagi BLT pada semua rakyat. Jadi ini persiapan justru untuk menunda pemilu, persiapan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, walaupun udah ditunggu Ibu Mega. Tetapi nggak ada alasan Jokowi untuk nggak bermain politik karena dia takut, dia gugup di akhir masa jabatannya, betul-betul dia di-impeach gitu. Dan persoalan impeachment ini juga disiapkan oleh partai-partai itu. 8 partai yang kemarin menolak Perpu itu menolak sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional itu juga akan lanjutkan saya kira itu, karena bagi mereka ini to be or not to be itu. Jadi kalau Jokowi lihat itu, maka dia panik sendiri. Karena dia panik, maka dia akan minta perlindungan dari rakyat. Nah, rakyat merasa bahwa yang diberikan Jokowi itu tulus, padahal itu tidak tulus. Karena dia mau kangkangi rakyat itu untuk dapat 3 periode atau perpanjangan minimal. Jadi BLT mondar-mandir di pasar sekarang itu Pak Jokowi itu dalam upaya untuk rekonsolidasi. Karena konsolidasi melalui musrah itu gagal semuanya tuh. Karena dianggap Jokowi justru di dalam musrah itu ya 20%, 15% maksimal itu kan elektabilitasnya. Jadi Jokowi justru merasa bahwa musyawarah rakyat digerang oleh Projo itu membatalkan niat dia untuk jadi presiden. Karena itu dia ambil cara yang primitif, yang konvensional, yaitu kembali belusukan. Itu kira-kira. Jadi orang nggak ngerti belusukan buat apa. Ya. Nah, kenapa ini penting kita bahas? Karena ternyata memang data-data tadi, pameran keberhasilan pemerintah itu kan dilakukan pada acara Rakornas PBB tadi, dan sebelumnya itu Sekjen PBB, ini Sekjennya ini Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang ya, bukan Sekjen PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, Afriansah Nur, yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja, itu menyatakan bahwa sampai sekarang ini tetap saja presiden yang dia menggunakan bahasa yang paling cocok untuk Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Dan dia menyatakan begitu, kalau andai secara konstitusi itu dimungkinkan, kita akan tetap mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Kenapa? Karena yang lain, capres-capres lain itu cuma omdo. Nah, itu bahasanya itu. Jadi kita tidak mungkin, ini pasti bagian dari rangkaian itu gitu. Ya, bayangkan PBB partai seupil itu berupaya untuk menjilat presiden. Sementara orang tahu bahwa di belakang itu ada Pak Yusril yang kira-kira lagi ngincer jabatan wakil presiden atau calon apa aja itu, reshuffle segala macam. Kan itu buruk sebetulnya bagi sebuah partai PBB yang mestinya bermutu dalam membuat argumen. Coba kita uji satu persatu tuh. Kalau dikatakan sukses misalnya dan hanya Pak Jokowi, ekspor kita itu yang tumbuh itu cuman ekstraktif industri itu, batu bara dan sawit, nikel sedikit mulai itu. Tetapi ekspor konvensional kita yaitu sepatu, garment, fashion segala macam itu, tekstil itu berhenti itu karena nggak ada permintaan tuh. Dan itu yang ada di data kita tuh. Jadi ke Eropa, ke Amerika kita berhenti tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa menumbuhkan ekonomi, yang kalau batu bara itu betul-betul yang ekstraktif ini kan cuma 3-4 pemain tuh. Tetapi yang kita ekspor yang menumbuhkan ekonomi rakyat kan mestinya yang tadi, yang sandang, pangan, papan segala macam itu, dari sandal jepit sampai topi, jaket segala macam diproduksi Indonesia tuh. Barusan data masuk lagi bahwa Nike, Adidas itu tutup pabriknya tuh. Bahwa semua hal yang dibayangkan oleh negara itu sebetulnya nggak ada akibatnya tuh. Jadi sekali lagi PBB sebagai partai kok dia nggak paham bahwa rakyat kecil itu mengalami hal yang sebaliknya daripada yang diterangkan oleh PBB. Jokowi yang satu-satunya itu tanda penjilatan di tingkat yang paling absurd itu. Saya malah melihat ini bagian, sekali lagi ini bagian dari orkestrasi gitu, Bung Rocky, dan kendati Ibu Megawati, kendati DPR dan Mendagri menyatakan bahwa tetap sesuai dengan schedule, tetap saja kita mesti harus cermati bahwa
dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, pameran kekuasaan, terus pameran keberhasilan, terus kemudian belusukan ke sana sini, ini bahwa ide untuk memperpanjang jabatan itu tetap belum mati. Ya itu yang satu ide yang kita selalu tekankan, bahwa selama Jokowi nggak menemukan siapa yang akan melindungi dia nanti, maka dia akan berupaya supaya dia itu terpilih lagi. Kan Ibu Mega jelas memberi sinyal bahwa partainya dia itu adalah partai kader. Apakah Jokowi ada di dalam spektrum itu? Ya, sinyal Megawati kemarin, Jokowi bukan dalam spektrum itu, dan nggak boleh lagi nambah dua, ya dua lah, cukup lah, tahu diri lah, kira-kira begitu kan. Tetapi politik itu selalu ada bagian yang memuakkan, yaitu udah dibilangin tapi tetap ngotot. Nah, acara ngototan ini yang mau kita terangkan, bahwa memang Pak Jokowi belum punya kader di masa depan untuk mengamankan atau paling tidak mempersoalkan beliau. Padahal sebetulnya kalau Pak Jokowi mengaku aja bahwa iya saya gagal itu, bagi Mbak oke, dia maafin aja kan, udah gagal mau diapain. Tapi justru karena udah gagal dan maksa nipu data, itu artinya buruk wataknya itu. Jadi ini bukan Jokowi ansik sebagai manusia, tapi sebagai presiden yang membawa kabinet, dan kabinetnya juga lagi menanti kehancuran kan. Walaupun terus dikatakan bahwa kita bisa selesaikan masalah ini dengan cetak uang itu 600 triliun untuk supply, 600 triliun untuk demand, maka bertemu di pasar, ekonomi hidup, iya, tapi efek inflasinya besar betul, dan itu yang dikhawatirkan oleh Bank Dunia misalnya. Tetapi Pak Jokowi kan nggak peduli, dia cuma peduli bahwa dia harus punya legacy. Nah, kemarin Ibu Mega negur habis-habisan. Nah, teguran itu justru membuat Pak Jokowi makin nekat untuk maju. Karena nggak ada yang mau jamin. Lain kalau Ibu Mega bilang Pak Jokowi 2 periode cukup, nanti Pak Jokowi balik sebagai kader, tentu Pak Jokowi akan menikmati masa tua di Solo atau jadi penasihat utama PDIP. Kan dia mungkin ada di atas ketua umum ada penasihat senior, penasihat utama, kan aman. Tapi nggak kelihatan Ibu Mega memberi sinyal itu, lalu Pak Jokowi cemas. Nah, kecemasan itu tadi yang secara psikologis membuat beliau cari cara untuk regain his political power. Jadi sebenarnya dari situ kita tahu ya, mengapa kemudian muncul pameran keberhasilan, muncul belusukan dan sebagainya. Iya. Jadi gampang sekali bacanya tuh, orang yang cemas akan pamerin sesuatu dengan memesan kamera. Jadi pasti itu Pak Jokowi sudut kamera mungkin kalau biasanya 10 kamera dipasang, sekarang 20 kamera dipasang. Supaya terlihat bahwa Jokowi merakyat, Jokowi mampu untuk menyapa publik, Jokowi tetap dielulukan. Nah, itu yang kemudian kita baca sebagai statement yang sudah dipersiapkan. Siapa yang akan ucapkan duluan? PBB. Lalu orang bertanya, PBB watchdog atau bukan? Enggak, dia anjing Cina, kan begitu jadinya kan. Jadi bagian-bagian ini yang kita mau terangkan sebetulnya, bukan karena kebencian, tapi supaya fakta-fakta ini dipahami oleh publik. Demikian juga teman-teman di PBB yang sebetulnya masih punya harapan, walaupun partai kecil, tapi kalau dia konsisten, orang akan anggap, oke, Anda kecil, tapi Anda punya harapan pada masa depan. Kalau sekarang orang akan anggap, loh PBB kan nggak punya ide. Masa PBB idenya diagunkan pada Jokowi yang udah gagal, kan ngaco. Oke, Bung Rocky. Jadi kelihatannya benang merahnya kelihatannya sesuatu yang tidak berkaitan, tapi sebenarnya begitu kita cermati, kita kulik, ternyata memang itu dan agendanya jelas gitu ya sebenarnya. Atau tetap saja bahwa ini akan mencari berbagai cara, kendati celah sudah ditutup oleh Ibu Mega dan juga oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya gitu. Betul, dan memang fungsi dari FNN adalah mengkulik-kulik sesuatu yang seolah-olah biasa. di dalamnya ada pembusukan kan. Yes. Itu fungsi kritis dari pers. Kita FNN nggak punya kekuatan apa-apa selain akal dan logika yang tajam untuk memperlihatkan ada yang disembunyikan oleh kekuasaan yang sedang membusuk. Oke, dan kita jaga semua agar bangsa jangan kembali.